Iman adalah percaya meskipun kita belum melihat. Ada banyak hal yang menghalangi iman kita. Mengandalkan pikiran kita sendiri dan bukan pada kekuatan Allah. Tidak mengerti dan mendalami firman Tuhan. Tidak berakar seperti benih yang ditaburkan di tanah berbatu. Sering merasa khawatir akan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman Tuhan dan menjadi tidak berbuah. Iman yang hidup membawa keberhasilan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita bawa kehidupan kita, fokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kalau kamu boleh ada saat ini, kamu boleh hidup, kamu boleh sehat. Semua ini karena berkat kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kerinduan kami untuk mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Dan hanya Engkau Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan.
yang kami tinggikan. Dalam seluruh hidup kami Tuhan, kami ingin lebih lagi memuji muliakan nama-Mu. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Terima kasih Yesus. Mari percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama bersuka cita. Amin. Saatnya kita akan berikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau telah berikan kami kesempatan yang indah untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan setiap persembahan yang kami bawa dengan sukacita dan sukarela ini Tuhan. Engkau berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam segala usaha pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan biarlah Tuhan apa yang telah kami bawa ini boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan dari ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasmu. Selalu kau berkatnya mengalir.
firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat salib-Mu Tuhan, yang telah berikan kehidupan bagi kami, yang telah memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau terus belajar dan taat setia kepada-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Saya percaya saat ini kita semuanya boleh bersuka cita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami bersama-sama dengan umat-Mu, berbakti beribadah kepadamu, dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami sebelumnya berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun pada bulan Juni. Bapak Ibu Saudara yang ulang tahun pada bulan Juni, angkat kedua belah tanganmu dan buka hatimu, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu yang berulang tahun pada bulan Juni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohonkan berkat Tuhan turun, kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Umur panjang ada dalam tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan, kehormatan, kemuliaan untuk selama-lamanya. Selamanya engkau menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati hidupmu, keluargamu, usahamu, pendidikanmu, pelayananmu. Dimanapun kau berada, Tuhan senantiasa menyertai engkau, sehingga apapun yang kau perbuat selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya engkau menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, bersyukur kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, kami percaya firman-Mu menuntun, membimbing, memberkati hidup kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam rancangan-Mu, kehendak-Mu, tuntunan-Mu, hidup di dalam jalan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Juni. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema iman yang hidup membawa keberhasilan. Sekali lagi tema firman Tuhan pada saat ini adalah iman yang hidup membawa keberhasilan. Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang beriman kepada Tuhan, tetapi imannya mati. Lawan kata mati berarti hidup. Nah, karena itu iman yang hidup adalah iman yang akan menghasilkan sesuatu yang akan membawa keberhasilan dalam hidup kita sekalian. Nah, iman yang mati adalah iman yang tidak bisa menghasilkan sesuatu. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita memiliki iman yang hidup, sehingga iman yang hidup akan membawa kepada keberhasilan. Nah, apa itu iman? Iman itu adalah percaya kepada Tuhan, percaya meskipun kita belum melihat, percaya kepada pribadi Yesus, kuasanya, penyertaannya, pengorbanannya, karyanya di kayu salib. Tetapi berbicara tentang iman juga berarti mempercayai firman-Nya, tuntunannya dalam hidup kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya akan tekankan saat ini adalah bagaimana kita belajar tentang penghalang-penghalang iman. Nah, iman kita ini tidak produktif, tidak bisa menghasilkan sesuatu karena ada penghalang-penghalang yang ada di dalam diri kita. Sedikitnya ada 4 penghalang iman yang membuat iman kita ini tidak produktif. Nah, kita akan melihat yang pertama, saudaraku, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berbunyi demikian. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Berbicara hikmat manusia ini berbicara tentang pikiran manusia. Berarti penghalang pertama dari iman yang hidup adalah mengandalkan pikiran. Saudara dan saya pada waktu kita mengandalkan pola pikir kita, cara berpikir kita tanpa kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Allah, ini menjadi penghalang terbesar dalam hidup kita. Kekristenan kita tidak bisa mengalami maju, tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh, bahkan tidak bisa berbuah-buah karena hidup kita dikendalikan oleh pola pikir manusia, oleh hikmat manusia. Nah, kalau kita terlalu mengandalkan pikiran manusia,
saudara dan saya iman kita akan mati. Karena semua tuntunan Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar dalam diri kita hanya diukur dengan pola pikir kita. Kalau firman itu tidak sesuai dengan pikiran kita, maka kita menolak. Kita katakan itu nggak masuk akal, itu nggak realistis, itu nggak bisa, itu nggak sesuai dengan pola pikir kita. Jadi pikiran kita itu adalah penghambat, penghalang yang sangat besar sehingga iman kita ini tidak bisa hidup, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi ini penghalang yang pertama dari iman yang dapat menghasilkan sesuatu. Yang kedua, Matius pasal 13 ayat 19 firman Tuhan berbunyi demikian. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perumpamaan seorang penabur atau tentang penabur, ini maka sebagian benih ini dikatakan jatuh di pinggir jalan. Ini berbicara tentang orang yang mendengar firman, tetapi tidak mengerti firman itu. Jadi penghambat yang kedua dari seseorang, mengapa tidak bisa, imannya tidak bisa menghasilkan sesuatu dalam hidupnya, karena tidak mengerti firman Tuhan. Saudaraku, kegagalan menangkap isi hati Tuhan, kegagalan mengerti firman Tuhan, yang membuat kita ini tidak bisa percaya dengan hati, tidak percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat firman ini diumpamakan, dikatakan tentang hal kerajaan sorga. Apa itu kerajaan sorga, saudaraku? Kerajaan sorga itu berbicara tentang suasana sorga. Roma pasal 14 ayat 17 firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan sorga, itu berbicara tentang suasana sorga. Kerajaan sorga itu bukan masalah makanan, minuman, artinya bukan hal-hal secara materi, tetapi soal kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Dan ini yang Tuhan rindu dialami, dinikmati oleh setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Kalau dia imannya hidup, suasana hidupnya, suasana keluarganya, saudaraku, diwarnai dengan kebenaran, hidup dalam kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, karena Roh Kudus yang menuntun, membimbing hidupnya, menguasai hidupnya. Tetapi karena dia tidak mengerti firman, maka dia gagal menangkap sebuah rencana Tuhan yang sangat jelas. Padahal di dalam pelajaran yang Tuhan Yesus berikan tentang doa Bapa kami, dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga ada sukacita, ada damai sejahtera. Di bumi, bagi orang yang percaya, itu juga ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran yang menguasai hidup seseorang. Amin, saudaraku. Jadi mari kita mau belajar bersama-sama, memperhatikan hidup kita. Menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun tetapi tidak bisa mengerti firman Tuhan. Nah, kita membaca apa sih penyebabnya, saudaraku? Kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Di sana dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat 15, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan hatinya, dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudaraku, ayat ini mengatakan hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, sehingga tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa mengerti dengan hatinya. Karena apa, saudaraku? Karena kita ini sebetulnya secara sadar maupun tidak sadar, dari poin yang pertama, hanya mengandalkan pikiran. Sehingga hati kita, pikiran kita, mata kita, kita ini dibuat bodoh
dengan keadaan yang sedang terjadi. Karena mengerti ini bukan hanya dengan pikiran, dikatakan mengerti dengan hatinya. Oleh sebab itu minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menjaga hati kita tuh yang agar hati kita ini tetap baik. Supaya di sini saudaraku, iman kita ini bisa bertumbuh. Karena iman itu letaknya ada di hati. Dan hati ini adalah sebuah sarana yang bisa kita pakai untuk menangkap, mengerti isi hatinya Tuhan, yaitu firman Allah. Ini penghalang yang kedua dari apa yang membuat kita ini tidak bisa mengerti firman. Yang ketiga, dalam kitab Matius pasal 13 ayat 20 sampai ayat 21, firman Tuhan berkata begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Saudaraku, yang kedua, karena kita ini tidak berakar di dalam Tuhan. Karena kita ini tidak berakar, maka tidak ada kekuatan untuk bertahan menghadapi aniaya, menghadapi penindasan. Nah, kita mungkin berpikir bahwa yang namanya aniaya, penindasan itu munculnya dari seberang pulau, seberang laut, dari luar negeri. Padahal firman Tuhan berkata pada saat seseorang menerima Yesus, saat itu akan terjadi pertentangan, permusuhan. Dan Tuhan Yesus memberikan pernyataan, musuh orang adalah seisi rumahnya. Ini berbicara menghadapi masalah keluarga, saudaraku. Kita seringkali diperhadapkan dengan suami yang menyebalkan, mungkin menganiaya istri dengan kata-kata, berbuat sesuatu yang membuat kita jadi nggak enak. Nah, bagaimana saudara dan saya berpegang kepada kebenaran? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya firman Tuhan berakar, berdasar dalam hidup kita, maka ada sebuah kekuatan. Di sini tidak berakar dan hanya bertahan sebentar saja. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kekristenan kita ini hanya sekedar bertahannya pada waktu baru dicas, dengar firman Tuhan, ikut ibadah, tapi setelah itu kita mudah goyah lagi, ragu-ragu. Lalu pertanyaannya, warna hidup kekristenan kita setiap hari itu diwarnai dengan kehidupan yang seperti apa? Apakah saudara menjadi pribadi yang kuat? Apakah kita menjadi pribadi yang bertahan, menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan? Kalau saudara menjadi orang Kristen yang berakar, berdasar, menjadi pribadi yang kuat, apapun yang saudara alami, yang saudara terima saat ini, kondisi-kondisi yang tidak baik, saudara tetap menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tetap tegar di masa-masa yang sukar. Nah, kalau kita membaca beberapa ayat berikutnya di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, firman Tuhan menasihati kita supaya kekristenan kita itu bertumbuh, berkembang, berbuah-buah, menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kekristenan kita. Tidak menjadi Kristen yang kosong, Kristen yang hampa, Kristen yang merana, Kristen tanpa kepastian, tetapi Kristen yang menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Maka Alkitab menasihati kita, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya saudaraku, dalam hari-hari kehidupan kita sekarang, ada begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, baik itu ekonomi, masalah dari suami, dari istri, dari anak.
Kalau saudara berakar, saudara kuat, menghadapi apapun saudara tidak terpengaruh, saudara tidak menjadi goyah, tidak menjadi loyo, tidak menjadi berhenti di tengah perjalanan, saudara akhirnya bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Tetapi kalau saudara kuat, iman saudara akan bertahan, saudara akan tetap maju, saudara akan tetap berapi-api, saudara akan tetap setia dengan Tuhan, dan apapun yang terjadi, dari dalam mulut kita akan keluar ucapan syukur. Tidak ada kata-kata kutuk, tidak ada kata-kata yang menghina, merendahkan, mencela orang lain. Karena itu saudaraku, Tuhan menanamkan kata-kata berkat dalam hidup kita. Kalau kita berakar, kata-kata kita ini gak gampang robah. Menghadapi masalah, pada waktu kita dipuja, kita tidak menjadi sombong. Pada waktu kita direndahkan, kita tidak menjadi kecil hati dan tawar hati. Tetapi pada waktu ada orang memuji prestasi kita, kita katakan, aku bersyukur semuanya hanya karena Tuhan. Tuhanlah yang layak dipuji, disembah. Tapi pada waktu ada orang mencela, mencemooh, menghina kita, kita pun tetap bersyukur, Tuhan, ampuni kalau hidupku masih menjadi batu sandungan bagi orang lain. Aku rindu hidupku menjadi berkat. Lalu saudara mulai memberkati orang itu. Tuhan, sebut namanya, diberkati dia oleh Tuhan. Dia telah dipakai untuk mengingatkan aku, supaya aku lebih sungguh-sungguh, lebih berhati-hati. Dan aku sungguh-sungguh tetap memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kata-kata berkat ini harus tetap keluar. Karena kita menjadi orang yang berakar kuat, bertahan menghadapi segala sesuatu, tidak mudah goyah, dan bertahannya ini tidak sementara, saudaraku. Jadi ini penghalang iman yang ketiga. Nah, saya akan sampaikan penghalang iman yang terakhir. Dikatakan di dalam Matius 13 ayat 22, firman Tuhan berkata, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudaraku, yang terakhir, yang keempat adalah dikuasai perasaan khawatir. Jadi perasaan khawatir ini menghambat pertumbuhan iman kita. Khawatir ini bukan berarti tidak percaya, tetapi percayanya itu setengah-setengah kepada Tuhan. Percayanya itu tidak full, tidak sungguh-sungguh. Jadi orang khawatir seringkali membela diri. Dia berkata begini, namanya juga manusia. Ya namanya masih hidup di muka bumi ini. Namanya juga masih makan nasi. Jadi khawatir itu wajar. Khawatir itu manusiawi. Nah, saudaraku, pembenaran-pembenaran seperti ini yang seringkali membuat kita ini membela diri seolah-olah nggak apa-apa khawatir. Padahal kekhawatiran ini diibaratkan semak duri, rumput duri yang menusuk, yang menekan, yang menghambat pertumbuhan. Dan kalau sudah ada semak duri, rumput duri, dikatakan ada tipu daya kekayaan dunia ini. Makanya orang yang khawatir itu selalu pikirannya diarahkan kepada materi. Ukuran hidupnya hanya materi, hanya uang. Nilai hidupnya bergantung kepada uang. Nah saudaraku, kalau kita sebagai orang percaya berpikir demikian, harga diri kita, percaya diri kita, nilai diri kita ditentukan dari seberapa besar uang dan kekayaan yang kita miliki. Saudara sudah gagal menjadi orang Kristen yang benar. Karena itu mari kita bersama-sama mengukur jati diri kita itu yang pertama dengan pengorbanan Yesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib, yang mati di salib, berkarya, menebus, mengampuni dosa kita. Sebagai orang percaya, saudara dan saya diangkat menjadi anak-anaknya, bahkan menjadi hamba-hambanya. Saudara, apapun status sosial ekonomi saudara, saudara anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Saudara berharga, berarti di mata Tuhan, dan saudara menjadi warga kerajaan Allah. Karena itu stop kekhawatiran, stop ketakutan. Saudaraku, perasaan khawatir yang mengendalikan hidup kita dan tipu daya kekayaan yang mengendalikan hidup kita, ini adalah sumber konflik di dalam kekristenan, dalam keluarga, dalam keimanan.
saudara tetap Kristen, tetapi Kristen yang dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Dan Kristen yang demikian tidak menghasilkan sesuatu. Hidup saudara selalu menderita, hidup saudara selalu susah, hidup saudara selalu goyah, hidup saudara tidak pernah merasakan ketenangan, tidak pernah merasakan sukacitanya menjadi orang Kristen, tidak pernah merasakan damai sejahteranya menjadi orang percaya. Saudara kalau dipikir begini, saudara sebagai orang Kristen lebih banyak senangnya atau lebih banyak susahnya? Lebih banyak bersukacita mengucap syukurnya atau lebih banyak ngomelnya? Kalau sampai lebih banyak susahnya, lebih banyak ngomelnya, lebih banyak air matanya, ada kemungkinan kita adalah golongan Kristen yang dikuasai dengan perasaan khawatir. Mau tidur khawatir, bangun tidur khawatir, apapun yang kita kerjakan, kekhawatiran terus menghantui. Dan ini saudaraku adalah penyebab mengapa iman kita tidak bisa hidup, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah-buah, dan tidak bisa menghasilkan. Tuhan rindu saudara dan saya punya iman yang kuat, iman yang teguh. Saudara, saya akan membacakan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau saudara tidak mau khawatir, saudara punya semboyan. Dalam hidup saudara, kita mau berkata begini, pokoknya Yesus. Saudara katakan sama-sama, pokoknya Yesus. Apapun yang terjadi kita sama-sama katakan, pokoknya Yesus. Saudara dalam keadaan susah, saudara berkata, pokoknya Yesus. Saudara dalam kondisi apapun, pokoknya saya ikut Yesus. Saya percaya Yesus. Saya yakin dengan Yesus. Kalau saudara sebagai orang Kristen sudah punya sebuah kalimat slogan yang jelas dan komitmen yang jelas, pokoknya Yesus. Saudara pasti akan menjadi Kristen yang berbuah. Kristen yang menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, sebagai ayat terakhir yang akan saya bacakan di dalam kesempatan ini, Ibrani 10 ayat 23, saya bacakan bagi kita sekalian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjadikannya setia. Sekali lagi saya bacakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Saudaraku, iman yang menghasilkan, iman yang hidup, adalah iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang stabil, iman yang tetap naik. Penghalang-penghalang iman ada 4 tadi, saudara perhatikan, itu tanggalkan semua. Saudara mau robah konsep hidup saudara, apapun yang terjadi, ayo kita berpegang teguh kepada pengakuan iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama memasuki prosesi perjamuan kudus. Diharapkan seluruh jemaat sudah mempersiapkan masing-masing sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Dan saya mohon seluruh kepala keluarga di tempatnya masing-masing melayani anggotanya agar semua bisa terlayani dengan baik. Bapak Ibu, kalau ada roti dan anggur, kalau tidak ada mungkin bisa diganti dengan biskuit atau mungkin teh atau sirup, dan supaya kita bisa terlayani semua dengan baik. Baik, mari kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan dan kita akan memasuki prosesi perjamuan kudus. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu pada saat ini. Kami percaya firman-Mu akan terus menasihati kami, mengingatkan kami, agar kami terus membangun iman kami menjadi iman yang hidup, iman yang mantap, iman yang teguh, iman yang kuat. Agar melalui iman yang hidup kami menghasilkan sesuatu. Dalam kesempatan ini kami akan bersama-sama mengikuti sebuah sakramen kudus, yaitu perjamuan kudus. Di tangan kami ada roti dan anggur. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan. Kami mengakui ini adalah tubuh dan darah-Mu. Karena itu kami percaya melalui Tuhan perjamuan kudus ini kami diingatkan dengan satu pribadi yang berkorban, yang mati di kayu salib, yang begitu mengasihi kami dan memperjuangkan hak kami sehingga kami boleh diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya pada saat ini roti yang adalah lambang tubuh-Mu, anggur yang adalah lambang darah-Mu akan kami sekutukan dengan tubuh dan seluruh hidup kami menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Terima kasih Bapa.
Terpujilah namamu. Bapak Ibu, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Yesus kita makan. Mari kita akan angkat cawan di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mendengar firman-Mu. Kami juga boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam sakramen yang kudus, yaitu melalui perjamuan ini. Kami percaya Tuhan, saat ini Engkau sudah membekali kami. Engkau juga sudah bersama-sama dengan kami. Kami boleh menikmati satu persekutuan yang utuh dengan tubuh dan darah-Mu, dengan kuasa firman dan roh-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami berdoa sekali lagi untuk seluruh jemaat-Mu yang berbakti beribadah bersama-sama saat ini. Diberkati hidupnya, keluarganya, diberkati usaha pekerjaan, diberkati pelayanannya. Kami percaya kalau ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini mungkin secara fisik sedang lemah, sedang sakit, di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon berkat kesembuhan terjadi oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau sehat, Engkau sembuh, terima mujizat, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus, saat ini kuasa bilur-bilurnya telah menyembuhkan engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan kami mengucap syukur. Perkembangan demi perkembangan terjadi menghadapi COVID-19. Tuhan Kau telah memberikan hikmat kepada pemerintah yang ada, dari pusat sampai daerah. Kami terus menopang bersama-sama agar pemerintah diberkati, dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, diberi hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin negeri ini dengan berkat-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan tuntunan-Mu. Kami nyatakan Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan, Indonesia dibebaskan dari COVID-19. Dalam nama Yesus Kristus, kami nyatakan Indonesia sehat, Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia aman, ekonomi kembali berjalan normal, lancar, diberkati Indonesia oleh Tuhan. Terlebih Indonesia boleh Tuhan mengenal Engkau, percaya kepadamu, mengikut Engkau dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapak, mengucap syukur buat penerapan new normal yang mulai diberlakukan beberapa minggu yang akan datang. Terpujilah namamu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mengakhiri ibadah saat ini. Tuhan menyertai memberkati kami. Kami membuka hati kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadahkan wajah kami di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.